Shalom, selamat malam. Berjumpa kembali di dalam pembahasan makna rohani Bukit Sion yang ke-14. Shalom kepada semua Bapak Ibu sekalian. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau sungguh Allah yang baik. Engkau memelihara kami sepanjang hari ini, dan Kau terus memelihara kami selama-lamanya. Sampai kedatangan Tuhan, kami diangkat Tuhan. Kau juga menyelamatkan kami dari ancaman segala roh-roh jahat, dari segala serangan-serangan, kuasa gelap, api si jahat, dari serangan roh, kuasa iblis, penyakit apapun, roh-roh tipu dari daya dari iblis, dipatahkan kuasa darah Allah dari Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau juga menguatkan kami, memimpin kami, memberikan kami damai sejahtera, memberikan kami juga kasih setia. Kami juga beroleh kelimpahan belas kasihan Tuhan atas kami. Kami bersyukur untuk malam ini kami mau belajar tentang makna rohani tentang Bukit Sion yang ke-14. Kami mengundang Allah Roh Kudus untuk mengajari kami sebagai guru agung, karena kami terbatas Tuhan. Dan Engkau yang menghendaki untuk pewahyuan ini untuk disampaikan kepada anak-anak-Mu. Urapi Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan, biarlah urapan yang baru terus Kau berikan kepada hamba-Mu, sehingga menyampaikan pesan ini sesuai kehendak Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, mereka akan mengalami Sion setiap hari. Ruang Maha Kudus-Mu, kekudusan-Mu. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan membahas makna rohani Sion yang ke-14, yaitu Sion adalah tempat berkat-berkat Allah. Sion adalah tempat berkat-berkat Allah yang tak terbatas. Jadi Sion itu adalah tempat berkat-berkat Allah yang tak terbatas. Artinya banyak yang bisa Allah lakukan, yang Allah bisa perbuat. Jadi Sion adalah tempat berkat-berkat Allah yang tak terbatas. Kita buka ada 3 ayat ya. Kita buka di Mazmur 133 ayat 3. Mazmur 133 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Seperti embun Gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saya ulangi, Mazmur 133 ayat 3. Seperti embun Gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi, Sion ini adalah tempat berkat. Ini ada lagunya, refnya. Seperti embun di negeri Hermon mengalir ke Bukit Sion. Nah itu dia. Mohon maaf saya memang suara nggak terlalu bagus. Jadi ada berkat Tuhan yang diperintahkan ke Gunung Sion. Dan dikatakan di sini juga berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi kehidupan untuk selama-lamanya kita bisa memperoleh dari Tuhan. Makna Sion ini adalah begitu indah. Kenapa? Karena Tuhan memerintahkan berkatnya kepada kita dan kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi berkat ini bukan hanya sekedar berkat jasmani, tapi yang lebih penting adalah berkat rohani. Kenapa? Karena itu yang kita perlukan di masa pandemi ini. Apa itu berkat rohaninya? Berkat rohani yang pertama adalah berkat keselamatan. Berkat keselamatan. Karena keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bila-bila Tuhan Yesus kita pasti sembuh. Kita telah sembuh. Oleh darah anak domba Allah dari Yesus, dosa kita disucikan. Ya, jadi diampuni segala dosa kita. Jadi keselamatan itulah berkat yang paling penting. Berkat keselamatan. Selamat dari serangan roh jahat. Kita tidak diserang roh jahat, dihalau, diharik oleh kuasa darah normal dari Yesus. Berkat apa lagi? Berkat keselamatan yang penting adalah berkat kita selamat bisa menikmati hidangan dari Tuhan di masa pandemi ini. Ya, jadi ada dibilang di Mazmur 23 ayat 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di depan lawan-lawanku. Di depan lawanku artinya lawan kita siapa? Ya ini dia. Lawan yang kita tidak kelihatan ini adalah di masa-masa pandemi ini. Kita tidak tahu lawannya ini berupa
virus atau ada yang lain. Tetapi yang kita tahu bahwa berkat Tuhan di dalam masa pandemi itu akan dikirim kepada kita. Yang pertama adalah berkat keselamatan. Keselamatan apa lagi? Keselamatan kita diberikan umur yang panjang hidup, diberikan juga kesehatan, kesembuhan, ya, pelindungan darah anak domba Allah dari Yesus Kristus. Karena Allah Kristus itu adalah hidup kita, jaminan hidup kita. Nah, dia Allah Bapa itu memerintahkan berkat-berkatnya kepada kita dari Bukit Sion. Jadi kita harus berpikir kita menuju ke Bukit Sion itu adalah suatu target utama dalam hidup kita. Ya, target utama dalam hidup kita adalah menuju Bukit Sion. Kemarin kita bahas tempat doa. Kesukaannya doa. Jadi di sini kita juga kesukaannya adalah ke Bukit Sion untuk menjadi orang-orang yang melekat sama Tuhan, yang kudus. Karena Sion ini bicara ruang maha kudus. Artinya kita mau bersama-sama Tuhan Yesus menjadi serupa, segambar seperti Allah, diciptakan kembali. Kita diciptakan kembali, ciptaan baru. Ya, dari ujung rambut, ujung kaki diciptakan baru. Ya, ada darah anak domba Allah dari Yesus Kristus menciptakan baru hidup kita. Ya, kita buka lagi di Mazmur 128 ayat 5. Mazmur 128 ayat 5. Ya, demikian firman Tuhan, Mazmur 128 ayat 5. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Mazmur 128 ayat 5. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Jadi Tuhan memberkati kita dari Sion. Dan berkat-berkat inilah yang akan diberikan kepada kita berlimpah-limpah. Ada amin haleluya. Ya. Jadi kita melihat bahwa Tuhan ini benar-benar serius sama kita untuk mempedulikan kita, memberkati kita. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu ada pikiran, saya kok nggak diberkati, jangan bilang begitu. Kita harus melihat bahwa apakah kita sudah mengalami menuju Sion atau tidak. Tadi kita sudah belajar mengalami menuju Sion itu berhubungan dengan kekudusan. Itu yang pertama, karena tempat kediaman Allah. Yang kedua, berhubungan dengan segala kesukaan Allah. Kesukaan Allah apa? Kekudusan. Jadi rumah doa, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari, maka ia akan menjadi selamat. Jadi kita selalu ada nama Tuhan. Wahyu 14 ayat 1, di dahi kita yang termasuk jumlah 144 orang, ada nama Tuhan, nama Allah Bapa. Itu ya, tempat yang terindah di Bukit Sion itu. Ya. Jadi kita melihat bahwa berkat ini ada di dalam Bukit Sion. Dia akan memerintahkan, Allah Bapa itu akan memerintahkan berkat-berkatnya. Berkat perlindungan dikirim sama kita, berkat pemeliharaan. Ya, sehingga kita berkenan di hadapan Allah Bapa, Allah Yesus Kristus, Allah Roh Kudus. Berkenan, hidup kita berkenan, tidak bercacat, tidak bercela, tidak bernoda. Ini penting ya Bapak Ibu ya. Kenapa penting? Karena kita melihat bahwa orang menyadari kalau berkat-berkat itu dari dunia, bukan. Itu berkat yang semu. Ya, banyak berkat yang bisa kita bagikan, tapi yang berkat utama itu keselamatan. Ya, yang berkat kedua itu tadi adalah kita mendapatkan perkenanan Tuhan, itu berkat tuh. Iya, perkenanan Tuhan. Kita mendapat perkenanan Tuhan, diberikan segala sesuatu yang Tuhan mau. Pekerjaan-pekerjaan untuk kehendaknya, untuk dipercayakan, melayani Tuhan dengan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa dari Tuhan. Itu luar biasa. Ya. Jadi kalau kita mendapatkan berkat keselamatan, perkenanan Tuhan, berkat-berkat yang lain itu bisa kita sebutkan. Berkat perlindungan, berkat pemeliharaan, berkat kekuatan, damai sejahtera, kasih setia. Ya. Macam-macam berkat Tuhan. Ya. Jadi kita harus sadari bahwa berkat itu sumbernya dari Bukit Sion. Kekudusan Sion itu ada nama Tuhan, dan tempat kesukaannya adalah doa. Ya. Ayat terakhir ya, Mazmur 24 ayat 5.
Mazmur 24 ayat 5 ini kemarin kita sudah baca membahas Mazmur 24 itu. Yang ayat 3 itu, yang siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan, siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus, orang yang bersih tangannya, murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Ya, saya lanjutkan ayat kelima. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Jadi berkat dan keadilan itu satu paket. Berkat dan keadilan itu satu paket. Kalau kita menerima berkat tanpa keadilan, itu tidak mungkin. Karena itu akan terjadi suatu, nggak mungkin lah masa berkat tanpa keadilan. Berkat keadilan itu akan mengikuti. Karena Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Ada amin, haleluya. Ya, kebutuhan kita apa yang pertama? Kebutuhan kehidupan, napas hidup. Kita bersyukur setiap hari diberikan napas hidup, terus diberikan napas hidup untuk dipercayakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Yang kedua, berkat keselamatan, karena oleh darah anak domba Allah dari Yesus kita diselamatkan. Ada amin, haleluya. Ya, jadi di situ adalah berkat-berkat. Di sini menerima berkat dan keadilan. Keadilan itu menyangkut keadilan Allah, itu adalah keadilan untuk keselamatan. Keadilan untuk keselamatan. Ya, Allah itu maha adil. Dia tahu apa yang kita perlukan, dia tahu apa situasi kita. Jadi di sini kita melihat bahwa ada berkat-berkat Allah, ya. Jadi kita akan melihat bahwa Tuhan memerintahkan berkat-berkatnya atas kita kalau kita menuju Sion. Caranya gimana sih menuju Sion? Sion itu tempat kediaman Allah. Sion rohani itu ada di mana? Di diri kita. Kalau Tuhan ada di diri kita sebagai bait Allah, tubuh kita, makanya persembahkanlah tubuh kita sebagai persembahan yang hidup tak bercelah, yang kudus tak bercelah, yang hidup. Ya, karena hidup kita telah ditebus dengan darah yang mahal. Ya, makanya muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Jadi kita harus menjaga tubuh jiwa roh ini dalam kekudusan. Ya, jaga pikiran kita, pikiran kudus. Jaga perkataan kita, perkataan kudus. Jaga di perbuatan kita, perbuatan kudus. Tangan kita, tangan yang kudus. Jangan mencuri. Jangan kekerasan. Jangan berbuat zina. Ada amin ya. Kudus itu harga mati. Pikiran kita, pikiran kudus. Jangan pikiran jahat. Perkataan kita, perkataan kudus. Jangan perkataan tipu, jahat, atau makian, perkataan kotor. Jangan. Hati kita bersih seperti hati Tuhan Yesus. Ya, demikianlah yang bisa hamba-Mu Tuhan menjelaskan kepada Bapak Ibu sekalian. Biarlah Rema tentang Bukit Sion sebagai tempat berkat-berkat Tuhan yang tak berbatas, kiranya memberkati Bapak Ibu. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk Makna Sion yang ke-14. Di Sion adalah tempat berkat-berkat Tuhan yang tak terbatas. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah dan terus mengalami berkat Tuhan, khususnya berkat keselamatan dan berkat perkenanan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa darah anak domba Allah dari Yesus terus menduduki kami, menjaga melihara kami, sehingga kami Tuhan Yesus dalam perlindungan darah anak domba Allah dari Yesus, dihalau Tuhan dari segala roh-roh jahat, dihalau dari segala roh kematian, dihalau dari segala roh dunia orang mati, roh-roh santet, sihir, tenung tumbal, dihalau dari segala roh maut dan kerja maut, dihalau dari segala roh segala penyakit apapun termasuk roh COVID-19, dihalau dengan kuasa darah anak domba Allah dari Yesus. Terima kasih keselamatan yang Kau berikan setiap detik kepada hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, perkenanan Tuhan selalu ada dalam hidup kami, sehingga kami Tuhan boleh Tuhan Yesus Kristus mengalami berkat-berkat rohani yang tak terbatas. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami diberikan kuasa, otoritas, kuasa wibawa Allah, kuasa untuk menyembuhkan, kuasa untuk mengusir setan, kuasa untuk menyembuhkan, mentahirkan orang-orang yang sakit berat, bahkan kuasa untuk membangkitkan orang mati dengan kuasa darah anak domba Allah Yesus Kristus, demi nama Tuhan Yesus dan nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami terus Tuhan hidup dalam kehendak Allah, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa,
akal budi kekuatan kami, dan mengasihi sama manusia seperti diri kami sendiri. Jadikan kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, jadi harta kesayangan-Mu Tuhan, yang hidup dalam kekudusan Allah. Kami mau hidup dalam kekudusan Allah sama seperti Yesus Kristus, dan disempurnakan selalu sama seperti Bapa di surga adalah sempurna. Kami berdoa Tuhan, Engkau berikan kami Tuhan tidur yang nyenyak, istirahat yang nyenyak. Allah Roh Kudus menguasai alam sadar bawah sadar kami tolak mimpi buruk, kami tolak kematian mendadak, kami tolak segala roh sakit penyakit, kuasa gelap dipatahkan kuasa dengan ada aroma Yesus Kristus. Pagari rumah kami semua dengan api Roh Kudus. Kami berdoa Allah Roh Kudus mengirim malaikat Tuhan berkemah di sekitar kami, menjagai kami Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, haleluya, amin. Terima kasih. Besok kita akan lanjutkan makna rohani Bukit Sion yang ke-15. Shalom, Tuhan Yesus Kristus memberkati.